Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 hari ini bakal memaparkan mengenai kuliah linguistik umum untuk judul bahasa dan faktor di luar bahasa. Oke, kami beranggotakan 16 orang. Dan hari ini yang bisa hadir cuma 10 orang. Ada Adrian Syahsang, ada Danu Sang, ada Hakim Sang, Ikrimah Sang, Taufik Sang, Mustakim Sang, dan Rizky Setiawan. Saya Ahmad Justin bakal jadi moderator untuk materi kali ini. Baik, saya mulai. Bahasa. Bahasa, apa itu bahasa? Jadi bahasa sendiri mempunyai makna adalah salah satu bentuk komunikasi manusia. Jadi manusia itu mempunyai skill yang paling dasar yang disebut dengan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Lalu fungsi bahasa sendiri yang seperti kita ketahui, secara umum kita ambil 4 poin. Yang pertama, sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri. Lalu yang kedua, sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa sebenarnya fungsi utamanya adalah ini ya, alat komunikasi. Habis itu yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan suatu lingkungan menggunakan komunikasi, dan komunikasinya tergantung dengan bahasa masing-masing tempat. Habis itu yang keempat adalah alat kontrol sosial. Oke, bisa dilanjut mungkin sama. Oke, saya Pak. Hai, silakan. Saya lanjutkan. Ya. Mengenai ragam bahasa, ya, atau di dalam Suwito dalam bahasa buku sosiolinguistik terbit 11 Maret ya. Ia menulis bahwa ragam bahasa adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan salah satu dari sekian variasi ya. Untuk ragam bahasa sendiri, itu yang pertama ada ragam beku atau frozen. Itu merupakan ragam bahasa yang resmi untuk situasi yang khidmat dalam atau upacara resmi ya, sedemikian rupa. Dan kemudian ada ragam resmi atau formal, merupakan ragam bahasa dipakai dalam pidato resmi atau rapat dinas, kemudian surat-surat dinas yang lainnya. Kemudian ada yang ketiga itu ragam usaha atau konsultatif. Itu merupakan ragam bahasa untuk transaksi bisnis, kemudian bertemu klien-klien atau dalam rapat-rapat di dunia usaha. Dan yang keempat yaitu ada ragam santai atau kasual. Itu merupakan suatu ragam bahasa untuk kegiatan yang sifatnya santai, rileks, kemudian bertukar pikiran ya. Yang kelima yaitu ada ragam akrab atau intimate. Itu merupakan suatu ragam bahasa untuk pergaulan rumah tangga atau anggota keluarga seperti suami dan istri, kemudian ayah, seorang ayah dan kepada anaknya. Ya, kemudian ada selanjutnya ada faktor luar bahasa. Nah, dalam suatu faktor luar bahasa sendiri itu ada berbagai macam. Yaitu di sini ada 5 dalam pokoknya, yaitu masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa secara sempit yaitu mempunyai arti bahasa yang hanya digunakan oleh sekelompok orang saja dan tidak meluas ya. Contohnya bahasa secara sempit itu bahasa Baduy yang menggunakan bahasa sendiri di wilayah tersebut dan tidak meluas, dan contoh-contoh yang lain ya. Dan kemudian yang kedua ada variasi dan status sosial bahasa. Nah, status sosial bahasa sendiri itu bervariasi dengan kegunaan, bervariasi juga karena masyarakat sendiri yang beragam. Berdasarkan penuntutnya kita mengenal dialek dalam berbicara. Dialek mempunyai 2 jenis juga ya, yaitu dialek regional dan sosial. Kemudian dialek regional merupakan varian bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu.
Yaitu yang ketiga ya, ada penggunaan bahasa juga. Penggunaan bahasa ada beberapa macam juga ya. Dalam ragam bahasa, penggunaan bahasa ini menumbulkan masalah bagaimana kita harus menggunakan bahasa itu sendiri dalam masyarakat. Dan yang keempat ada kontak bahasa. Masyarakat terbitnya kontak bahasa itu artinya masyarakat itu sendiri dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain. Jadi dari satu wilayah kemudian ke wilayah lain, kemudian hal itu yang disebut dengan kontak bahasa. Indonesia merupakan adalah negara yang multilingual ya. Selain bahasa Indonesia yang digunakan secara nasional, terdapat juga ratusan bahasa daerah besar maupun kecil. Jadi saling mengontak antara satu dengan yang lain ya. Dan kemudian yang kelima ada bahasa dan budaya. Alam sejarah linguistika adalah suatu hipotesis yang sangat terkenal mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Itu dikeluarkan oleh dua pakar, yaitu Edward Sapir dan Benjamin ya. Bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya. Dan kemudian untuk bahasa dan faktor luar bahasa sekian, dan klasifikasi ya, klasifikasi bahasa selanjutnya untuk Mas Adriansah bisa menambahkan untuk klasifikasi bahasa, bisa menjelaskan. Waktu dipersilakan untuk Mas Adriansah. Mungkin belum ya. Untuk Mas yang stay di sini siapa ya? Mas Riki. Siap. Oh, Mas Riki, mohon Mas waktu yang bisa digunakan untuk klasifikasi bahasa. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang klasifikasi bahasa. Itu yang pertama, bahasa diklasifikasikan menjadi genetis, yaitu klasifikasi geologis dilakukan berdasarkan garis keturunan. Untuk yang kedua ada klasifikasi areal, yaitu berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Selanjutnya ada klasifikasi sosiolinguistik, yaitu hubungan antara bahasa dengan faktor status, fungsi, dan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu sendiri. Untuk klasifikasi sosiolinguistik, yaitu terdiri dari historitas, yaitu berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa itu sendiri. Mungkin mulai dari bahasa-bahasa yang paling tua, kayak seperti bahasa purba mungkin ya, atau bahasa isyarat dan sebagainya, sampai berkembang menjadi bahasa yang mudah dimengerti seperti sekarang ini. Untuk yang kedua yaitu standarisasi berdasarkan status bahasa baku atau tidak baku. Mungkin mulai dari bahasa resmi yang dipakai untuk surat menyurat, bahasa untuk dalam pekerjaan, bahasa pidato-pidato resmi, atau bahasa-bahasa gaul itu ya, mungkin seperti itu. Yang ketiga yaitu vitalitas, berdasarkan kegiatan sehari-hari secara aktif atau tidak. Yang keempat ada homogenitas, yaitu tata bahasa dari bahasa itu sendiri dituturkan. Terima kasih, lanjut. Silakan. Ada yang mau mungkin menambahkan bagian klasifikasi tipologis? Ikrimasang, atau Taufik Sang, atau mungkin Adriansyah Sang? Boleh. Jadi di lanjutan presentasinya tentang klasifikasi tipologi. Jadi klasifikasi tipologis berdasarkan kesamaan tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa, maka ia dapat bermacam-macam, bersifat yaitu yang pertama, kelompok pertama adalah
bahan dasar. Yang kedua adalah akar kata. Yang ketiga adalah sistem. Mungkin itu yang dapat Hai, terima kasih untuk Minasang yang sudah membantu dan maupun yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Untuk materi kami sekian, terima kasih. Bila ada yang mau ditanyakan silakan di komen aja di bawah, jangan lupa komen. Untuk pertanyaannya bakal dijawab, kami bantu jawab insyaallah. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.